Oke, halo semua, balik lagi nih. Kali ini kita bakal ngupas tuntas dua cara berpikir yang beda banget, yang lagi saling sikut di dunia taktik sepak bola modern. Ini soal pertarungan antara keteraturan yang serba terhitung melawan kekacauan yang kreatif. Oke, kita mulai dari angka yang ini ya, 205. Angka apaan nih? Ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah rekor baru. Jumlah clean sheet di Bundesliga yang diraih kiper legendaris Manuel Neuer yang akhirnya ngelewatin rekornya Oliver Kahn. Keren banget. Tapi coba deh pikirin ini. Gimana kalau kontribusi terbesarnya itu bukan soal penyelamatan-penyelamatan hebatnya? Nah, pertanyaan ini yang bikin kita geser dari sekedar statistik ke sesuatu yang lebih dalam. Evolusi peran sweeper keeper. Dan ini jadi pintu masuk ke topik utama kita hari ini. Yuk, kita bedah satu-satu. Kita mulai dari filosofi yang pertama, yaitu keteraturan. Ini adalah pendekatan yang super terstruktur dan strategis yang kita kenal dengan nama sepak bola posisional. Jadi, apa sih sepak bola posisional itu? Gampangnya gini, bayangin lapangan itu dipecah-pecah jadi kayak semacam grid. Nah, di sistem ini, bentuk tim itu nomor satu. Setiap pemain punya tanggung jawab buat jaga zonanya masing-masing. Tujuannya, buat ngerusak struktur lawan dengan cara menjaga bentuk tim sendiri serapi mungkin. Filosofi ini tuh punya sejarah yang panjang banget. Akarnya dari total footballnya Rinus Michels di tahun 70-an. Terus ilmunya diturunin ke muridnya Johan Cruyff dengan dream teamnya yang legendaris. Dan puncaknya disempurnain sama Pep Guardiola di zaman sekarang. Ada benang merah yang jelas banget di antara para jenius taktik ini. Nah, disinilah perumpamaan catur jadi penting banget. Di sebelah kiri, kita bisa lihat lapangan jadi kayak papan catur. Pelatihnya, ya grandmasternya. Dia yang gerakin bidak-bidak pemainnya seperti yang kelihatan di diagram kanan. Buat nguasain papan, cari keuntungan ruang, dan ujung-ujungnya, skakmat lawan. Semuanya tentang posisi dan kontrol. Dan biar lebih kebayang, ini contoh nyatanya di lapangan. Lihat deh skema pressing Barcelona ini. Mereka mulai dari formasi 4-3-3, tapi perhatiin gimana mereka bisa langsung geser jadi 4-1-3-2 buat ngunci area tertentu dan rebut bola. Setiap pemain tahu persis harus ada di mana. Struktur itu benar-benar segalanya. Jadi, intinya gini, kalau kita ngomongin sepak bola posisional, kata kuncinya itu keteraturan, garis lurus, dan semuanya terukur. Kelihatannya kaku, mekanis, fokusnya ke pendudukan ruang yang udah ditentuin, dan ingat mantranya, bola yang mendatangi posisi. Oke, sekarang kita pindah ke sisi seberangnya, si penantang. Sebuah filosofi yang lahir sebagai jawaban atas kekakuan permainan posisional. Ini semua tentang kebebasan, koneksi, dan hubungan antar pemain. Filosofi yang satu ini fokusnya beda banget. Bukan lagi soal zona yang kaku, tapi soal hubungan antar pemain. Soal gimana mereka bisa gerak bareng, seringnya ngumpul dekat bola, buat nyari solusi bareng-bareng secara spontan. Di sini, mantranya kebalik, posisi yang mendatangi bola. Dan kalau filosofi tadi itu catur, nah yang ini lebih mirip backgammon. Tujuannya bukan buat nguasain setiap petak, tapi gimana caranya ngumpulin semua bidak, semua pemain, seperti yang kita lihat di diagram ini, dan maju bareng ke depan. Progresinya lewat gerakan-gerakan kreatif yang kadang-kadang beresiko. Konsep kunci di sini namanya pusat permainan. Lihat deh gimana para pemain ini ngerubungin bola. Mirip banget kan sama gaya mainnya Fluminense-nya Fernando Diniz? Mereka sengaja menciptakan zona yang padat dan kacau ini buat menang jumlah dan ngebongkar pertahanan lawan. Ini tuh kekacauan yang terencana. Nah, sekarang puncaknya. Kita bandingin langsung. Keteraturan lawan ketidakteraturan. Garis lurus lawan lingkaran. Yang serba terukur lawan yang spontan. Mekanis lawan kreatif. Ini bukan cuma dua gaya main yang beda. Ini dua ideologi yang benar-benar bertolak belakang yang lagi memperebutkan jiwa dari permainan ini. Jadi, ini semua bukan cuma teori di atas kertas ya. Ini adalah pertarungan beneran yang lagi terjadi buat nentuin taktik mana yang paling unggul di panggung sepak bola terbesar di dunia saat ini. Dan kayaknya masa depan itu bukan soal milih salah satu, tapi soal ngegabungin keduanya. Lihat deh timnas Italianya Mancini. Mereka itu contoh hibrida yang brilian. Waktu bertahan, mereka rapi banget pakai formasi 4-3-3. Tapi pas nyerang, mereka langsung berubah jadi 3-2-5 yang cair dan ofensif banget. Ini bener-bener ngambil yang terbaik dari dua dunia. Dan mungkin gak ada yang bisa ngejelasin ini lebih baik dari Pep Guardiola sendiri, salah satu dewanya permainan posisional. Dia bilang,
Sepak bola itu terus berkembang, dan apa yang berhasil hari ini mungkin nggak akan berhasil besok. Permainan ini emang selalu bergerak dan berubah. Jadi kita tutup dengan satu pertanyaan besar. Masa depan permainan yang kita cintai ini bakal ditulis pakai garis-garis lurusnya para ahli strategi atau bakal digambar pakai lingkaran-lingkaran kreatifnya para seniman? Mana yang bakal lebih dominan nanti? Atau jangan-jangan jawabannya bukan salah satu, tapi gimana keduanya terus beradu dan menyatu? Nah, itu dia yang bikin kita nggak sabar buat nonton terus.